Oke, Oke, jadi teknisi akuntansi ya merupakan satu profesi di Indonesia yang ada di Indonesia, terlahir di Indonesia sejak tahun 2005 ya. Dan profesi ini sudah menjadi satu kesatuan ya dari profesi akuntansi ya, selain akuntan publik, akuntan manajemen. Nah, ini sudah direkognisasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, lembaga yang menyelenggarakan uji sertifikasi teknisi akuntansi adalah LSP Teknisi Akuntansi dan sudah terlisensi BNSP dan juga di bawah naungan Kementerian Keuangan. Ya. Nah, di dalam subsistem sertifikasi yang B, jadi BNSP yang menerima mandat sertifikasi dari negara mendelegasikan kembali ke LSP yang terlisensi ya untuk melakukan uji sertifikasi. Nah, di mana dilakukannya yaitu di TUPA yang sudah terverifikasi sebelumnya sebagai tempat uji. Kemudian yang melaksanakan asesmen kepada seluruh peserta adalah namanya asesor kompetensi yang terregister di LSP Teknisi Akuntansi. Nah, Kementerian Keuangan dan ini sebagai Kementerian Sektor atau Pembina Teknis akan melakukan koordinasi dengan BNSP dan melakukan pembinaan ke LSP, ke tempat uji, ke peserta pemegang sertifikat, pada asesor kompetensi. Jadi Alhamdulillah ya LSPTA sudah terlisensi dan relisensi 4 kali dan insya Allah tahun ini relisensi ke 5 kali. Kemudian LSPTA senantiasa melakukan pengembangan-pengembangan untuk membantu dalam pembangunan kompetensi maupun pemastian kompetensi SDM khususnya di bidang teknis akuntansi, yaitu dalam membantu menyandingkan capaian pembelajaran dengan SKKNI, kemudian membantu mengkaji ulang updating SKKNI teknis akuntansi, dan terus juga updating skema, ya skema sertifikasi teknis akuntansi. Nah, demikian juga SPTA memfasilitasi proses perpanjangan bagi pemegang sertifikat yang memperolehnya dari LSPP 1 atau PSP 2. Ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan, adik-adik punya teman yang sebelumnya sudah punya sertifikat dari LSPP 1 atau P2 dan mau memperpanjang di LSPTA itu bisa. Ya. Kemudian LSPTA diberi kesempatan, diberi izin oleh BNSP untuk menyelenggarakan uji dengan 3 cara, yaitu luring berbasis kertas, luring nirkertas, dan asesmen jarak jauh. Nah, ini adik-adik semuanya, keberadaan SKKNI Teknis Akuntansi akan digunakan oleh lembaga diklat atau organisasi profesi, yaitu Mata Indonesia, untuk melaksanakan diklat berbasis kompetensi, dan bisa digunakan juga oleh LSP untuk menjadi acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi. Ya. Kemudian infrastruktur yang sudah dimiliki LSPTA, TUK ada 100, Master Asesor 3, kemudian asesornya ada 183, dan partner kerjanya 10 ya. Nah, sertifikat yang telah diberikan sekitar 63.000. Kemudian unsur Dewan Pengarah, ketuanya Prof. Muhammad Nasir, terus Ibu Erawati dan Pak Ariwibowo ini sebagai ex officio dari Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Terus ada yang mendukung lainnya, yaitu dari unsur stakeholder yang lain, yaitu Prof. Bambang Stopo, Pak Trianto, ya, kemudian Pak Haris Tijo Sasono,
Pak Tarko Sunario, Prof. Supraitno, dan Pak Mulyadi. Nah, untuk pengurus harian, saya sendiri selaku direktur ya, Tanto, didukung oleh manajer-manajer dan juga staf sekretariat LSP. Manajernya ada administrasi keuangan, yaitu Bu Heksana Sri Lastanti. Manajer sertifikasi ada Pak Didik Susilo Tamtama dan Pak Hedi Laksito. Standarisasi ada Pak Kusmayati. Teknologi Informasi dan Komunikasi ada Pak Zef Arfiansah. Kemudian manajer manajemen mutu ada Pak Sabarudin Muslim dan Bu Ira Novianti. Nah, untuk di kesekretariatan ada Mbak Lili, Mbak Nugrah, Mbak Nurul, dan Mbak Lutfi. Nah, hadirin sekalian, SKKN ini yang diberlakukan adalah SKKN yang terbaru, yaitu SKKN 264 yang diberlakukan per Januari 2026. Ya. Nah, SKKN ini memuat 18 unit kompetensi, di mana beberapa unit akan Anda ambil ya di dalam uji besok. Ya. Misalnya memproses entry jurnal, menyusun laporan keuangan, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan entitas tunggal untuk skala MKM, menyusun laporan keuangan entitas tunggal untuk keseluruhan skala usaha, dan menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Nah, nanti kalau Anda kompeten, Anda bisa mengambil unit-unit kompetensi yang lain yang nanti semuanya akan disusun dalam suatu skema, yaitu skema klaster dan skema okupasi. Nah, skema klaster ada 10, yaitu penyusunan laporan keuangan entitas tunggal untuk UMKM. Kemudian yang kedua, klaster penyusunan laporan keuangan entitas tunggal untuk keseluruhan skala usaha. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan berbasis komputer. Nah, yang merah ini yang nanti Anda tempuh ya, untuk pelaksanaan uji sertifikasi. Nah, nanti kalau Anda kompeten tiga-tiganya, silakan mengambil skema yang lain. Ya, Eh, jadi bisa Anda ngambil secara bertahap kalau melalui skema klaster. Tapi eh, besok Anda akan melakukan assessment dengan menggunakan skema okupasi, yaitu teknisi akuntansi penyusun laporan keuangan. Nah, okupasi yang lainnya adalah teknis akuntansi penyusun laporan konsolidasian dan kinerja keuangan, serta teknis akuntansi penyedia informasi akuntansi manajerial. Nah, untuk skema cluster, eh, besok Anda misalnya untuk asesmen penyusunan laporan keuangan entitas tunggal untuk keseluruhan skala usaha, itu terdiri dari 4 unit kompetensi, ya, yaitu melakukan komunikasi yang efektif, memproses entry jurnal, memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan entitas tunggal. Ini kalau ditempuh melalui skema klaster, ya. Nanti tergantung klasternya apa. Nah, jadi nanti eh, ini bagi peserta yang ingin mengambil jalur klaster, susunan unit-unit kompetensi di setiap klaster seperti ini. Nah, kemudian eh, berarti nanti Anda karena okupasi, ya, Anda mengambil okupasi teknis akuntansi penyusunan laporan keuangan, itu nanti ada 6 unit, ya, 6 unit kompetensi, yaitu melakukan komunikasi yang efektif, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan UMKM, menyusun laporan keuangan keseluruhan skala usaha, dan menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer. Itu kalau okupasi, teknis akuntansi, penyusun laporan keuangan. Nah, untuk proses sertifikasinya, yang pertama kalian wajib mendaftar, ya, melakukan pengajukan permohonan ke LSP, nanti menggunakan laman ILSP ya. Silakan nanti Anda bikin akun, terus nanti Anda apa namanya mengikuti proses pendaftaran. Nah, selain itu juga mengisi formulir asesmen mandiri, yaitu APL 02. Nah, LSP akan memproses permohonan kalian.
kemudian menunjuk tim asesor untuk melaksanakan asesmen di TUK yang sudah diverifikasi. Nah, asesor akan mengumpulkan bukti langsung dan tambahan. Untuk pengumpulan bukti langsung menggunakan metode observasi demonstrasi, dan untuk bukti tambahan menggunakan tanya jawab tertulis, ya, dalam bentuk pilihan ganda dan kasus. Nah, dari dua jenis bukti ini, asesor akan membuat rekomendasi hasil asesmen, yaitu kompeten atau belum kompeten. Dan juga menulis laporan asesmen yang nanti ditujukan ke LSP. Kemudian LSP akan membahas laporan tersebut di rapat komite teknik sertifikasi untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan hasil asesmen. Bagi yang kompeten akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian tata tertib pelaksanaannya. Yang pertama, peserta wajib memasuki ruang uji online ya, 15 menit sebelum dimulai. Dengan berpakaian rapi, sopan ya. Terus apa namanya? Nanti mengisi Bitly ya, dan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan dan bisa dipergunakan. Nah, ini mohon maaf nih tadi misal. Kemudian jadwal pelaksanaan asesmennya nanti saya bacakan apa di setelah PPT ini ya. Kemudian dalam melaksanakan asesmen ini kalian harus menggunakan apa komputer ya, bisa laptop atau desktop. Terus kemudian jaringan internet dipersiapkan juga ya, dan juga eh, kamera handphone ya nanti dipraktekkan untuk apa pada saat verifikasi TUK. Nah, kemudian rekomendasinya ada dua, yaitu kompeten atau belum kompeten. Nah, untuk rekomendasi ini, jika Anda diputuskan dan ditetapkan kompeten dalam rapat komite sertifikasi, maka LSP akan memproses sertifikat tersebut. Ya, sertifikat berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang jika masih terpelihara kompetensinya. Nah, juga Anda bisa mengikuti asesmen untuk skema-skema yang lain. Nah, bagi yang belum kompeten, silakan mengikuti pelatihan ulang dan mengikuti asesmen ulang untuk unit yang belum kompeten saja dalam jangka waktu 2 tahun. Ya. Maaf, 1 tahun itu salah. Nah, untuk sertifikat akan diterbitkan bagi yang kompeten untuk seluruh unit di dalam suatu skema. Ya. Jadi kalau Anda mengikuti skema cluster, berarti seluruh unit itu harus kompeten. Kalau Anda mengikuti okupasi, berarti seluruh unit juga harus kompeten. Itu baru akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya. Bagi yang baru kompeten beberapa unit di dalam suatu skema cluster ataupun okupasi, maka LSP akan menerbitkan namanya skill paspor. Nah, sertifikat hanya berlaku 3 tahun dan bisa diperpanjang melalui jalur RCC. Nah, kalian juga punya hak banding nanti dengan mengisi formulir AK04. Nah, ini contoh sertifikat kompetensinya. Tolong nanti kalau Anda mendapatkan sertifikat ini, Anda jaga benar ya. Nah, karena ini merupakan privasi kalian. Ya. Jangan sampai Anda edarkan kemana-mana tanpa kontrol kalian. Karena sekarang yang memanfaatkan sertifikat kompetensi ini cukup banyak ya untuk disalahgunakan. Nah, ini sertifikat ini belangkonya dari BNSP, makanya diberikan logo Garuda, ya. Terus ada nomor seri belangko, ada nomor seri sertifikat, ada nomor register sebagai teknisi akuntansi di bawah nama, ya. Kemudian kualifikasinya apa, tertulis di sertifikat. Contohnya kalau klaster penyusunan laporan keuangan entitas tunggal
untuk keseluruhan skala usaha, misalnya Anda sudah kompeten, berarti akan ditulis klaster tersebut. Masa berlaku 3 tahun, nanti ditandatangani oleh direktur. Terus halaman kedua berisi daftar unit kompetensi yang sudah kompeten dan ditandatangani oleh manajer sertifikasi, serta akan ditempel foto, cap, dan nanti wajib Anda tanda tangan. Ya, jangan sampai Anda tidak tanda tangan, nanti takutnya dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, terakhir dari PPT ini adalah gelar profesi. Jadi nanti kalau kalian kompeten untuk okupasi penyusun laporan keuangan ini, Anda silahkan mengajukan ke Mata Indonesia untuk mendapatkan gelar CAAT, ya. Atau Anda bisa juga menempuhnya melalui jalur skema klaster, tapi harus 3 klaster, ya. Klaster ke penyusun laporan keuangan skala usaha untuk UMKM, kemudian klaster penyusunan laporan keuangan usaha untuk keseluruhan skala usaha, dan penyusunan laporan keuangan berbasis komputer. Ya. Nah, meningkat ke atas lagi, gelarnya adalah CAT, Certified Accounting Technician, dan terakhir paling tinggi adalah Certified Professional Accounting Technician. Nah, ini PPT yang saya sampaikan. Saya akan menjelaskan juga terkait dengan jadwal. Ya. Oke. Jadwal uji sertifikasi jarak jauh untuk skema teknis akuntansi okupasi, yaitu teknis akuntansi penyusun laporan keuangan. Yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 27 sampai 29 Juni 2026. Nah, pada hari ini kita melakukan pengarahan awal, kita lanjutkan dengan penjelasan sistem sertifikasi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pengisian formulir pendaftaran asesmen dan TUK online, ya. Kemudian demonstrasi tata cara uji online. Kemudian di tanggal 25 Juni nanti Anda juga harus ikut. Nanti akan dilakukan namanya verifikasi TUK dan pra-assessment, ya. Itu nanti akan dilakukan. Jadi Anda wajib hadir semuanya, ya. Nanti akan dijelaskan oleh asesor yang ditugaskan, yaitu eh, pertama verifikasi TUK, kemudian pra-assessment, ya. Nah, untuk verifikasi TUK, Anda persiapkan ruangannya, ya, yang nyaman, aman, Anda nanti tidak terganggu, persiapkan meja kursi, kemudian persiapkan juga jaringan internet, laptop, atau komputer, gitu ya. Dan juga Anda persiapkan handphone, ya. Handphone yang nanti kameranya dan mikrofonnya harus berfungsi dengan baik. Nanti handphone itu akan ditempatkan di sisi kanan atau sisi kiri kalian, ya. Nah, kemudian tanggal 27 Juni ini akan dimulai dengan asesmen hari pertama. Ini nanti juga akan dimulai lagi pengarahan awal, ya, oleh asesor. Terus nanti akan mulai 7.30 sampai 9 uji praktek pertama, memproses entry jurnal, kemudian istirahat 30 menit, dimulai lagi jam 9.30 sampai 11, memproses buku besar, break 15 menit, kemudian lanjut 11.15 sampai 11.45, uji kasus untuk melakukan komunikasi yang efektif. Terus setelah ISOMA, dimulai jam 13 sampai 14, uji praktek 3, yaitu menyusun laporan keuangan KSU, sesi 1, kemudian istirahat 30 menit, 14.30 sampai 16,
Uji praktek keempat, menyusun laporan keuangan KSU sesi 2. Kemudian istirahat 15 menit. Dilanjut dengan pertanyaan tertulis pilihan ganda untuk 6 unit kompetensi. Nanti soalnya masing-masing 10, jadi ada 60 soal. Ya. Nah, ini hari pertama selesai. Kemudian hari kedua dimulai juga jam 7 sampai 7.30 dan pengarahan awal dari asesor pada asesi. Kemudian, nah, salah. Kemudian jam 7.30 sampai 8.30 menyusun laporan keuangan MKM sesi 1, istirahat 30 menit, mulai lagi 9 sampai 10 menyusun laporan keuangan MKM sesi 2. Nah, terus Anda persiapkan eh, untuk peralatan dan perlengkapan dalam rangka untuk apa penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer akuntansi, di mana uji praktek ketiga di hari kedua ini adalah menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi dimulai jam 10.30 sampai 12.30 ya. Nah, nanti 12.30 sampai 12.45 mengirimkan hasil penyusunan laporan keuangan ini. Di hari ketiga, tanggal 29 Juni, Anda wajib mengikuti rekomendasi melalui Zoom ya. Nanti Zoom-nya akan dikirimkan oleh Sekretariat LSP. Nah, nanti asesor akan menyampaikan rekomendasi itu ke kalian semua. Jadi Anda wajib hadir. Ya. Nah, ini jadwalnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Bu Eksana untuk menjelaskan penggunaan platform ILS PTA. Nanti silakan disimak ya adik-adik. Nanti karena Anda wajib mengisi formulir APL 2 dan APL 01 dan APL 02. Tuh. Oke, silakan Bu Eksana. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan terkait dengan penjelasan awal untuk persiapan pelaksanaan uji kompetensi yang nanti akan adik-adik ikuti semuanya. Nah, izin untuk share screen. Nah, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Murtanto tadi bahwa untuk pelaksanaan uji harus sesuai dengan jadwal ya. Nah, jadwalnya tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Mur. Nah, hanya saja mungkin perlu dipastikan kembali bahwa pada tanggal ini ya, jadi pada tanggal 25 Juni nanti semuanya harus eh, mengikuti proses pra-assessment dan verifikasi TUK online ini. Yang tujuannya adalah Anda menunjukkan semua peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan itu semuanya siap sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, ini sehingga harus ditunjukkan dulu kepada asesor yang akan menguji nanti. Sehingga Anda memang harus hadir dan berada di ruangan yang kondusif sehingga nanti pada waktu pelaksanaan asesmen pada tanggal 27 Juni itu tidak ada kendala dengan peralatan perlengkapan dan juga di sini nanti pada saat pra-assessment juga akan dijelaskan secara detail apa saja yang harus Anda lakukan untuk pelaksanaan assessment itu. Nah, jadi kalau tidak hadir di tanggal 25 Juni ini, Anda tidak bisa mengikuti assessment di tanggal 27 Juni. Nah, maka pastikan di hari jam dan tanggal ini Anda siap semua. Nah, hari ini kita masuk di penjelasan awal ya. Tadi Pak Mur sudah memberikan pengarahan terkait dengan tata tertib, kemudian terkait dengan jadwal. Nah, sehingga saya sekarang melanjutkan bagaimana nanti proses pelaksanaan untuk uji kompetensi jarak jauh. Nah, oke. Nah, nanti setelah pelaksanaan penjelasan awal ini akan dikirimkan
video dan juga juknis untuk melaksanakan tahapan sebelum Anda mengikuti proses pra-assessment dan verifikasi TUK tadi. Oke, jadi untuk pelaksanaan asesmen yang nanti akan dilakukan dengan menggunakan asesmen jarak jauh atau sertifikasi kompetensi jarak jauh, yang akan diikuti nanti adalah untuk skema klaster okupasi penyusunan laporan keuangan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk skema ini enam-enamnya dari unit-unit ini harus semua kompeten baru mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, jadi melakukan komunikasi efektif, entry jurnal, buku besar, menyusun laporan keuangan untuk entitas mikro, kecil, menengah, menyusun laporan keuangan untuk keseluruhan skala usaha, dan juga menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Nah, ini enam-enamnya harus kompeten. Nah, kalau tidak salah satu saja tidak kompeten, maka yang diterbitkan adalah skill paspor. Oleh sebab itu, nanti setelah pengarahan ini akan dikirimkan contoh soal, kemudian kunci jawab, lembar kerja. Nah, itu memang harus benar-benar dipelajari dan dipersiapkan dengan baik karena soal tidak akan jauh berbeda dari apa yang kita kirimkan. Nah, sehingga memang harus persiapan dengan baik gitu. Oke. Nah, kemudian untuk pelaksanaan asesmen nanti, Anda diminta untuk mengerjakan praktek atau demonstrasi pada saat membuat jurnal, memposting buku besar, menyusun laporan keuangan, UMKM dan keseluruhan skala usaha, sampai aplikasi komputer akuntansi ini akan diujikan praktek. Nah, kemudian juga ada pertanyaan tertulis pilihan ganda nanti. Nah, itu yang akan diujikan dan juga kasus untuk komunikasi efektif. Nah, bagi yang sudah bekerja atau yang memiliki portofolio yang sesuai dengan skema itu, nanti pada saat pendaftaran boleh diupload. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama untuk apa namanya mengikuti demo atau langsung mengisi untuk pendaftarannya. Nah, kemudian inilah peralatan dan perlengkapan yang nanti akan diperiksa. Nah, pada tanggal 27 nanti sebelum proses assessment. Nah, Anda harus berada di ruang uji yang sudah diverifikasi, kondisinya harus nyaman gitu ya. Kemudian juga kondusif. Kemudian Anda menggunakan desktop atau laptop silahkan, tetapi harus sudah terinstall program MS Office dan komputer akuntansi. Karena Anda ada assessment untuk unit menyusun laporan keuangan dengan Zahir. Nah, sehingga Anda harus menginstal Zahir. Nah, kemudian untuk spesifikasi komputer silahkan dicek Windows 7 atau versi terbaru, prosesornya i3, nah RAM-nya minimal 4 GB, kemudian untuk kapasitas jaringan internet ini penting sehingga minimal 3 Mbps harus dicek kecepatan di mana kecepatan internet di mana nanti Anda melakukan proses uji. Dan juga handphone ya mau ditaruh dengan tripod atau penyangga lainnya itu harus berfungsi dengan baik dan dapat menunjukkan posisi seperti ini. Terlihat dari depan, belakang, samping kanan atau kiri, layar laptop dan layar keyboard terlihat jelas. Nah, seperti ini yang harus apa namanya harus dipatuhi selama proses uji. Nah, baik sebelum mengikuti proses assessment, maka Anda pasti harus mendaftar dulu. Nah, jadi harus mendaftar. Nah, kalau untuk mendaftar pasti Anda harus masuk ke aplikasi ILSPTA. Nah, untuk masuk ke situ Anda harus bikin akun dulu. Nah, dan karena ini online, maka tanda tangan digital juga harus disetting dulu. Nah, ini akan dipakai seterusnya nanti. Nah, baru bisa mengisi formulir APL, application, pendaftaran. Ada dua, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita akan lakukan bersama-sama, nggak usah khawatir nanti kalau yang belum bisa membuat akun pada hari ini, belum bisa mengisi pendaftaran pada hari ini, nggak apa-apa, besok maksimal harus sudah diisi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah membuat akun.
Nah, untuk membuat akun ini Anda harus untuk mengisi pendaftaran ya nanti harus mempersiapkan persyaratannya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan peralatan komputer yang terkoneksi dengan internet. Kemudian dokumennya sudah harus soft copy atau di-scan berupa satu, bisa transkrip nilai terakhir atau rapot terakhir atau ijazah minimal SMK. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Nah, kemudian KTP juga harus di-scan, pas foto di-scan. Kalau yang sudah bekerja, surat keterangan kerja silahkan di-scan. Kemudian kalau ada sertifikat yang relevan, silahkan di-scan jika ada. Kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, kemudian selain yang sudah di-scan untuk pas foto, juga cetak pas foto berwarna background biru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Itu juga harus diserahkan kepada panitia karena ini akan ditempel ke sertifikat. Nah, kalau ini semua sudah disiapkan, barulah mulai untuk melakukan pembuatan akun. Nah, dan juga setup tanda tangan digital. Nah, caranya bagaimana? Untuk membuat akun, itu tentu saja Anda harus masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasinya itu lspta.ilsp.id. Nah, ini apa namanya aplikasinya? Nah, kemudian setelah masuk ke aplikasi, Anda diminta untuk memilih ya antara daftar atau masuk. Nah, karena pertama kali, maka Anda pilih yang daftar. Nah, kemudian setelah itu Anda diminta untuk mengisi data pribadi berupa email dalam bentuk Gmail atau email institusi, kemudian nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon sesuai dengan nomor telepon yang aktif. Nah, Anda silakan membuat password dan konfirmasi password yang sama. Nah, bebas, tapi harus diingat dan dicatat karena itu dipakai terus. Baik ketika uji kali ini atau nanti eh, akan mengambil skema-skema lain, boleh menggunakan akun yang sama. Hmm. Oh. Oke, kalau sudah, tinggal klik daftar. Nah, kemudian akan dikonfirmasi dengan menggunakan kode OTP. Nah, jadi ini Anda akan memperoleh kode OTP melalui email. Nah, kemudian nanti kodenya dimasukkan ke kotak ini. Nah, baru nanti klik validasi. Contoh, misalkan sudah apa namanya, sudah mendapatkan kode OTP 1862 di email. Nah, kemudian Anda masukkan di kotak 1862 seperti ini. Nah, baru klik validasi. Nah, ada pertanyaan sampai di sini silahkan sebelum saya lanjut. Oke, Bu, kalau maaf Bu, mau ya, bertanya Bu. ya Tadi silahkan. kan tadi informasi dari Ibu kan bahwa kalau misalnya kita dibutuh ke panitia 3 lembar ya Bu untuk ditempel. Nah itu bagaimana Bu nyerahin ke panitianya? Karena kan kita kan di sini via online gitu. Ya, Makasih Bu. ya, oke. Baik, nanti dari panitia akan mengumumkan melalui WA group ya, bagaimana teknisnya.
Karena kalau nanti sertifikat ditempel dengan foto yang diupload itu pecah. Makanya perlu hard copy untuk fotonya. Nah, nanti ditunggu aja informasi dari panitia untuk proses pengumpulan foto yang dicetak tadi. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, baik. Bu, Ibu izin komputer bertanya, Bu, maaf. akuntansinya pakai apa ya, Bu? Ya, menggunakan yang sudah disiapkan pakai apa? Zahir? Zahir. Oke, ya sudah Zahir. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. ya silahkan Nova. Terkait dengan portofolio yang sudah disebutkan di awal tadi, Bu, yang akan diupload, itu Ya, contohnya mungkin seperti sertifikat atau hal lainnya ya, Bu? ya yang wajib itu ini, yang wajib itu tadi sudah saya sampaikan A dan B serta C ini. Nah, kalau yang D dan E tidak wajib kalau memang tidak ada. Nah, kalau sertifikat pelatihan terkait dengan menyusun laporan keuangan silahkan diupload. Tapi kalau tidak relevan dengan unit-unitnya tidak usah diupload. Bu, terkait dengan sertifikat yang relevan tersebut, apakah dapat menjadi sebuah pengakumulasian, Bu, terkait dengan ujian nanti? Contoh, misalkan terdapat sertifikat pengujian dari Zahir langsung berlisensi Zahir, apakah itu bisa diklaim, Bu, untuk sebagai pengganti nilai dari ujian komputer akuntansinya, Bu, atau bagaimana? Ya, oke Mbak Lili atau Mbak Nugrah atau Mbak Nurul. Ibu. Ya, oke nanti yang penting diupload dulu. Nanti tolong diidentifikasi ya dokumen-dokumen yang sesuai dengan unitnya yang Oh, diupload peserta. Gitu Mbak baik, Mbak Bu. Nurul, Mbak Lili. Ya, yang penting diupload dulu. Oke, nanti biar diidentifikasi karena untuk menyatakan sesuai atau tidak itu perlu proses dari asesor untuk menilai dulu gitu. Jadi kita upload dulu aja hari ini. Nanti baru Baik, disampaikan berikutnya. terima kasih ya, Bu. Oke. Ibu izin bertanya, Bu, maaf. Ya, silahkan Eh, pelan sekali Christian. Maaf Bu, udah kedengaran ya Bu. Sudah, ya. Untuk tadi yang poin 2A itu, yang ijazah, itu kebetulan beberapa dari kami itu transkripnya hanya ada yang sementara gitu. Sebetulnya sudah lulus tapi belum bisa keluar untuk Nggak ijazahnya. Jadi apa-apa. nggak apa-apa pakai transkrip Transkrip aja. saja. Mm-mm. Mm-mm. Nggak Oh, apa-apa. oke Bu, baik, terima kasih. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut lagi. Jadi ini terkait dengan apa namanya pembuatan akun ya. Jadi tadi daftar, kemudian isi identitas, kemudian nanti dikonfirmasi dengan kode OTP. Nah, kalau sudah dimasukkan kodenya itu tinggal divalidasi. Nah, langkah selanjutnya men-setup tanda tangan. Nah, caranya mudah sekali. Anda tinggal masuk ke ini. Nah, nanti setelah membuat akun biasanya langsung diminta untuk mengatur tanda tangan digital karena belum diatur. Nah, Anda tinggal klik mau ngatur berarti setup sekarang. Nah, kemudian hubungkan tanda tangan di kotak ini. Nah, pakai kursor aja. Nah, kalau salah tinggal dihapus. Nah, ganti lagi sampai benar. Nah, baru nanti setelah itu simpan. Nah, udah seperti ini. Oke, ya. Nah, sehingga kalau sudah selesai untuk buat akun dan setup tanda tangan, barulah Anda bisa masuk ke aplikasi ILSP untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, oke. Nanti di situ Anda pilih masuk gitu ya. Karena tadi daftar, sekarang masuk. Nah, nanti setelah masuk itu akan dijumpai beranda seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, Anda hanya akan menggunakan di sertifikasi saya ini saja kalau sudah diatur tadi. Nah, yang pertama Anda harus memilih dulu jadwal baru bisa mengisi formulir pendaftaran. Nah, jadi klik sertifikasi saya, kemudian klik sertifikasi, pilih jadwal sertifikasi.
Nah, karena ini banyak tempat, jadi Anda harus pastikan bahwa yang Anda pilih itu sesuai dengan yang Anda apa akan ikuti. Nah, misalkan teknisi akuntansi, penyusun laporan keuangan, ini skemanya. Nah, tanggalnya 27 Juni. Nah, tinggal dipilih yang ini. Oke, kalau sudah, otomatis sudah masuk ke formulir pendaftaran. Yang harus diisi ada data pribadi, data pendidikan, data pekerjaan, data pendukung, dan tujuan asesmen. Nah, ini yang harus diisi. Nah, pertama kita isi data pribadi dulu. Nah, di sini silahkan dipilih untuk jenis pendaftarnya adalah jejaring. Nah, kemudian untuk nomor identitas KTP diisi sesuai dengan nomor KTP. Kemudian tempat lahir, nah jenis kelamin diisi. Kemudian email, nah kemudian di sini provinsi dan alamat tinggal. Nah, di sisi sebelah kanan, nah ini juga dituliskan organisasi, lembaga pendidikan atau tempat mitra. Nah, berarti UNAS ya. Nah, nanti Anda pilih. Nah, di sini. Ini misalkan. Nah, kemudian nama lengkapnya diisi, tanggal lahir, nomor telepon, kewarganegaraan. Nah, kemudian untuk alamat tinggalnya di provinsi mana, kota mana. Nah, oke, seperti itu. Semuanya sesuai KTP. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sih Ibu. Ya, silahkan Naswa. Ini Ibu, boleh diulang nggak dari yang tanda tangan tadi? Saya soalnya agak ke Ibu kayaknya tadi kecepatan. Ya, jadi setelah masuk tanda tangan, berarti masuk ke ILSP. Nah, kemudian masuk ke bagian pilihannya daftar atau masuk, berarti ya masuk sekarang. Diketik email dan passwordnya tadi, Naswa. Baik, Sudah Bu, masuk? terima kasih. Sudah masuk ke itu ke emailnya, email dan password di depannya. Lagi dicoba, Bu. Di sini kan ada pilihan daftar atau masuk gitu ya di atas ini. Nah, pilih yang masuk, kemudian masukkan alamat email yang tadi dibuat akun tadi dan passwordnya. Makanya ditulis biar nggak lupa. Oke, baik. Yang tertinggal nggak apa-apa ya, nanti kita kirim videonya. Nah, kalau sudah masuk, tadi pilihlah di sertifikasi, kemudian pilih jadwal sertifikasi. Nah, ini banyak pilihan. Anda memilih yang sesuai dengan tanggal dan skemanya. Nah, jadi misalkan skemanya teknisi akuntansi penyusun laporan keuangan tanggal 27 Juni, ya berarti yang dipilih ini gitu. Jadi sertifikasi, terus pilih jadwal sertifikasi, terus ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Oke, kalau sudah kita Bu isi. Maku izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Untuk yang tadi tantangan itu kan harus ada dokumen persetujuan ya Bu, Nggak tanda tangan usah, Mas. digital. Nggak usah. Tanda Oh usah. tangan aja. Iya, Itu baik. langsung simpan. Makasih Bu. Ya, oke.
Nah, mungkin yang tertinggal boleh melihat dulu aja ya, nanti bisa mengisi secara mandiri. Oke, nah berikutnya setelah masuk tadi pilih sertifikasi, jadwal sertifikasi, kemudian nanti akan dijumpai formulir pendaftaran ini. Nah, ini nanti yang diisi tadi ya, data pribadi, data pendidikan, data pekerjaan, data pendukung, tujuan asesmen. Nah, kita isi data pribadi dulu. Saya ulang ya. Tadi yang belum sempat ngisi nggak apa-apa, difokus saja nanti biar nggak tertinggal. Nah, jadi jenis pendaftarnya pakai jejaring. Ini yang dipilih. Kemudian pilihan mitra. Nah, pilihan mitra dari Universitas UNES ya. Nah, kemudian isikan nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, ini, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, alamat email, kewarganegaraan, provinsi, kabupaten, dan alamat tinggal. Nah, kalau sudah, nanti klik selanjutnya, karena ini semua data pribadi Anda. Nah, termasuk data pendidikan, berarti pendidikan terakhir S1. Nah, misalkan di sini nama perguruan tingginya tadi Universitas Nasional. Nah, kemudian program studinya mestinya akuntansi. Nah, udah itu. Kemudian kalau sudah klik selanjutnya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ibu izin bertanya, untuk yang checklist jika ingin memperpanjang sertifikat itu di checklist atau enggak ya, Bu? Tidak, Mbak. Kan Oh, ini baru, jadi oke. di unklik. Makasih, Bu. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak, saya masuk ke yang data pekerjaan. Oke, ke data pekerjaan. Nah, untuk data pekerjaan ini karena dibintangi berarti semua wajib mengisi. Meskipun Anda belum bekerja, tetap harus diisi. Nah, kalau sudah bekerja ya sesuai dengan pekerjaan Anda. Nah, tapi kalau belum, dipilih saja di sini pelajar atau mahasiswa. Nah, tapi kalau sudah bekerja akuntan, misalkan ya dipilih akuntan. Nah, kemudian nama perusahaan, kalau memang belum bekerja ya berarti pakai nama universitasnya. Nah, kemudian nomor telepon ya nomor telepon universitasnya. Jabatannya mahasiswa, alamatnya alamat universitas, emailnya email universitas gitu, atau di prodinya ya, fakultas. Oke, ada pertanyaan untuk data pekerjaan, silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Aldi. Kalau misalkan pekerjaan kita udah bekerja, Bu, berarti Mm-mm. ini semua isinya perusahaan aja kan ya? Bukan Mm-mm. mahasiswa. Betul. Jadi di sini Oke. misalkan akuntan, misalkan ya. Nih, misalkan. Mm-mm. Kemudian di sini jabatannya akuntannya apa, staff accounting atau manajer accounting gitu. Nah, nama perusahaannya apa gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti diisi, tinggal mengupload data yang tadi, ya data pendukung yang tadi sudah di-scan. Nah, pas foto berarti ya Anda masukkan di sini ya, pas foto gitu, diunggah. Nah, KTP juga nanti dimasukkan ke identitas pribadi KTP, ini diunggah di sini.
Nah, kemudian untuk ijazah atau transkrip atau rapot itu diunggahnya di bagian yang ijazah pendidikan ini. Nah, ini diunggah saja di sini. Tanda pensil ini diklik. Gitu. Oke. Berikutnya untuk yang sertifikat, kalau ada boleh diunggah. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, nggak harus diunggah. Nah, untuk yang sudah bekerja itu juga sama, surat keterangan bekerja boleh diunggah. Nah, kalau yang belum itu tidak perlu diunggah. Nah, kemudian untuk CV, ini yang belum memiliki CV secara khusus, boleh menggunakan cover dari ijazah, transkrip, atau raport. Itu boleh langsung diunggah di menggantikan CV. Nah, kalau sudah terakhir, tinggal mengisi tujuan assessment, ya. Berarti Anda klik sertifikasi, karena memang tujuannya untuk sertifikasi. Dah selesai. Nah, silahkan. Kalau sudah selesai, ya berarti pengisian pendaftaran selesai. Tinggal kita kirim. Nah, tapi lihat dulu syarat dan ketentuan ada 7. Anda baca baik-baik. Nah, kalau sudah setuju, Anda klik ya, saya setuju, kirim. Dah selesai. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, nah kalau sudah dikirim begini, Anda harus tanda tangan, nggak usah tanda tangan lagi, tapi gunakan yang sudah di setup tadi, gunakan tanda tangan, kemudian tanda tangani. Nah, kalau sudah benar, berarti ya daftar. Kalau mau revisi, cek kembali. Nah, kalau sudah ya daftar. Oke. Nah, berarti di sini proses pendaftaran itu sudah selesai, tinggal direview dari pihak LSP nanti. Oke. Nah, selanjutnya setelah Anda mendaftar, itu Anda juga harus memastikan peralatan perlengkapan itu sudah tersedia dan nanti siap untuk diperiksa sebelum proses uji tadi pada saat konsultasi pra-assessment tadi. Nah, caranya untuk menunjukkan bahwa saya siap loh alat-alatnya. Nah, Anda tinggal isi di sini, isi tuk online. Klik. Nah, di sini ada beberapa peralatan perlengkapan, ada 7, dan alamat di mana nanti akan uji ini juga disuruh menulis. Nah, berarti yang pertama, telepon genggam Anda harus siapkan berfungsi dengan baik. Anda checklist ada. Nah, ruang uji yang kondusif, pencahayaan cukup. Nah, di sini juga Anda harus pastikan ada jaringan internet minimal 10 Mbps. Anda cek kecepatannya nanti di lokasi tersebut harus tersedia. Nah, kemudian untuk aplikasi Zahir, kalau pakai Zahir ya, itu juga Anda sudah harus pastikan terinstall. Nah, kemudian di apa dan di laptop atau di PC itu juga harus sudah terinstall aplikasi MS Office. Nah, kemudian untuk komputernya itu harus minimal prosesornya i3. Nah, RAM-nya harus 4 GB ya biar cepat. Nah, harus ada. Kemudian penyangga telepon genggam boleh tripod atau yang lainnya. Yang penting tadi seluruh peserta terlihat dari berbagai sisi, layar laptop, keyboard juga terlihat. Nah, ini Anda harus pastikan dan nanti akan diminta tunjukin gitu. Pak, sebelum hari H pada waktu pra-assessment harus Anda siap. Nah, tempatnya Anda tuliskan di sini. Setelah itu tinggal simpan. Ya, itu aja untuk peralatan perlengkapan. Ada pertanyaan, silahkan.
Oke. Berarti Anda peralatannya juga sudah siap, nanti tinggal direview pada waktu pra-assessment ditunjukkan. Nah, yang terakhir, selain Anda harus siap alat bahan, Anda juga harus mengukur kesiapan konsep teoritisnya, prakteknya, menurut Anda sendiri harus siap. Nah, ini juga harus didokumentasikan bahwa Anda siap mengikuti uji. Nah, di sini Anda harus mengisi satu lagi, yaitu form APL 02 ini. Nah, ini Anda menilai diri sendiri. Oh, untuk memproses entry jurnal, itu nanti akan diminta memeriksa dokumen sumber, dokumen bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal, kemudian diarsipkan. Nah, kalau Anda sudah merasa siap, maka Anda pindahkan dari BK belum kompeten menjadi kompeten. Nah, pindahkan ke sini dan harus ada tambahan apa namanya bukti yang menunjukkan bahwa Anda siap. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian dikasih nama jasa misalkan, kemudian di submit. Nah, terus yang unit kedua juga sama, buku besar disuruh ngapain? Oh, membuat rekapitulasi ketika mempersiapkan rekapitulasi jurnal. Kemudian memposting ke buku besar, kemudian menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Oh, saya siap. Oke, pindahkan. Oke, submit. Nah, unit ketiga menyusun laporan keuangan untuk entitas EMKM. Anda diminta membuat jurnal penyesuaian, diminta untuk memposting penyesuaian ke dalam buku besar, mencatat menyusun mencatat jurnal penutup, memposting, nah sampai menyusun laporan keuangan untuk EMKM-nya. Nah, di sini. Oke, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini Anda juga harus memindahkan kompeten dan dokumennya sama nggak apa-apa ya. Untuk semua unit mau sama nggak masalah. Kemudian unit yang keempat sama seperti EMKM, tapi ini ada perbedaan di dalam laporan keuangan eh, untuk yang menyusun laporan keuangan entitas tunggal untuk keseluruhan skala usaha. Nah, dan yang komputer akuntansi. Nah, semuanya sama, Anda baca disuruh apa saja. Kemudian disupport dengan dokumen. Oke, kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Tadi untuk tambah dokumen setelah kita mengklik kompeten itu dokumen apa ya, Bu? Ijazah aja Mbak atau transkrip nilai yang Oh, sudah diupload baik Ibu. tadi, salah satu. Oh, baik Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, oke. Dah sampai semuanya lah intinya semua unit. Anda harus menyatakan siap. Kalau nggak siap ya belum bisa ikut uji. Oke. Nah, kalau semua sudah Anda baca, Anda sudah menyatakan diri siap, kompeten, nah Anda submit ya nanti setelah dokumennya juga apa diupload semua. Nah, submit, kemudian tanda tangan, ya daftar. Oke, sudah selesai. Itu yang harus Anda lakukan besok ya. Tiga hal itu ya. Daftar, mengisi kesiapan alat di TUK online ini, dan mengisi kesiapan diri sendiri. Oke, ada pertanyaan untuk pelaksanaan pendaftaran? Izin Bu. Boleh. Ya, silahkan. Jadi ini bagian 3 yang asesmen asesmen mandiri ini berarti saya masukinnya itu aja ya apa transkrip ya.
sebagai Mm-mm. siap gitu. Mm-mm. Iya, Oke, baik Ibu. iya. Nah, kalau sudah nanti Anda tinggal menunggu untuk diperiksa ya, nanti barengan menunggunya apa namanya? Barengan dari apa waktunya akan diatur dan disampaikan untuk memeriksa persiapan peralatan dan perlengkapan tadi. Nah, kalau sudah kita masuk ke hari H nih. Nah, hari H itu kan pelaksanaan ujinya. Nah, untuk pelaksanaan ujinya berarti Anda sama persis kayak tadi masukkan email dan juga password. Nah, kemudian Anda seperti tadi sertifikasi saya. Nah, kemudian pilih nanti tanggal sertifikasinya dan skemanya. Ini banyak kalau Anda nanti pasti cuma satu. Nah, ya udah itu aja yang diklik. Nah, karena ini untuk contoh ya jadi macam-macam. Nah, Anda pilih satu, caranya tanda mata ini dibuka. Klik. Nah, kemudian pilih yang bagian sertifikasi, assessment. Nah, nomor 7. Nah, Anda buka soal. Nah, buka soalnya ya berarti buka form assessment. Nah, ini ada banyak pilihan untuk praktek ya. Untuk praktek jurnal, buku besar, laporan keuangan, itu Anda harus membuka yang IA02 TPD. TPD itu kepanjangan dari tugas praktek demonstrasi. Nah, ini. Untuk yang pilihan ganda itu nanti Anda buka di DPT, daftar pertanyaan tertulis 05. Nah, untuk yang kasus nanti Anda buka yang 06. Nah, itu aja yang ingat. Ini yang praktek, yang 5A yang pilihan ganda, yang kasus IA 06. Nah, kita coba satu persatu. Untuk yang praktek, Anda sudah klik tugas praktek demonstrasi. Nah, di sini itu akan ada soal-soal uji yang nanti harus Anda ikuti. Nah, setiap sesi hanya keluar satu soal. Misalkan tadi pagi hanya jurnal. Nggak usah panik, memang yang aktif hanya jurnal nanti yang Anda bisa akses. Nah, yang lain-lain nggak bisa diakses karena belum jamnya, belum waktunya. Nah, Anda update dulu di sini ya, update. Nah, kemudian setelah itu Anda buka soalnya. Oke. Nah, ini nanti soalnya nggak akan dikasih ini ya karena ini contoh aja. Nah, nanti di sini untuk baca ya berarti Anda apa baca informasinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti dibaca untuk setiap bukti transaksinya. Nah, ini besar kecilnya silahkan diatur. Nah, seperti ini. Dan di sini nanti ada waktu ya, waktu yang menunjukkan masih berapa lama lagi sisa waktunya berjalan mundur. Jadi untuk mengatur eh, kecepatan dalam mengerjakan. Nah, jadi cara membuka soal, masuk ke aplikasi ILSP, masukkan password dan juga email, kemudian pilih sertifikasi, pilih tanggal, kemudian buka yang tugas praktek demonstrasi. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan itu akan dikerjakan di mana kan gitu. Nah, untuk mengerjakan khusus praktek jurnal, buku besar, laporan keuangan, itu kami kirimkan lembar kerja melalui email dalam bentuk Gmail atau email institusi. Dan itu dikirim sebelum Anda uji. Misal Anda masuk jam 7, setengah 7 Anda sudah bisa akses untuk lembar kerjanya. Nah, cara mengaksesnya gimana? Nah, caranya Anda masuk ke Gmail.
Nah, lembar kerja tidak kita kirim ke badan email, tapi ke Drive. Nah, sehingga Anda harus buka di Drive ini, titik 9 di atas ini ya. Klik. Nah, kemudian Anda pilih Drive. Nah, setelah itu Anda pilih Share with Me, nanti nggak akan sebanyak ini, pasti hanya yang dikirim saja, misalkan jurnal atas nama Nayara. Ya udah, nanti Nayara dapat satu kiriman lembar kerja jurnal. Buku besar. Nah, kemudian laporan keuangan sesi 1, laporan keuangan sesi 2 ada sampai di sini. Yang pajak ini nggak diambil. Nah, jadi kalau sudah dibuka di satu tempat, tidak bisa dibuka di tempat yang lain. Nah, misalkan sesi 1 tadi jurnal, ya berarti tinggal memilih yang jurnal, diklik saja. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di jurnal ini sudah ada kolom-kolomnya ya, sudah ada sheet-sheetnya. Nah, ada jurnal penjualan, sales jurnal, ada jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan seterusnya. Ini sudah ada semua. Nah, pesan saya, jangan pernah di-download. Jadi Anda nanti mengerjakannya, itu tinggal diketik saja. Seperti Anda pakai Excel biasa. Tapi jangan di-download. Dampaknya apa kalau di-download? Kalau di-download, ini nanti keluar dari sistem, Anda nggak bisa ngirim. Dikirim pakai email nggak boleh. Dikirim pakai WA nggak boleh. Jadi ini buka aja tanpa di-download. Nah, langsung diketik saja di sini nanti jawabannya. Nah, cara ngerjakan gimana setelah terbuka? Tentu saja Anda nggak mungkin buka tutup soal lembar kerja gitu ya. Nah, Anda bisa sandingkan antara soal dan lembar kerja. Nah, caranya gimana? Di kanan atas ini ada pilihan nih. Bisa sama soal dan lembar kerja atau salah satu lebih besar silahkan. Nah, misalkan ini mau sebelah kanan untuk lembar kerja tinggal klik sebelah kanan. Nah, nanti besar kecilnya silahkan diatur di sini. Nah, demikian juga untuk yang soal. Nah, soal juga kita atur sebelah kiri seperti ini. Nah, nanti tinggal mengerjakan di sini. Nah, ini soalnya. Nah, nanti untuk bukti transaksi keempat tinggal diklik next gitu. Nah, seperti ini, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, nanti untuk setiap bukti transaksi sudah akan ada penjelasan terkait dengan kebijakan akuntansinya. Nggak usah melihat ke atas lagi. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah selesai mengerjakan, maka tinggal mengirimkan lembar kerjanya. Nah, mengirimkannya kalau tidak di-download itu tinggal mengklik tanda silang di atas ini. Nah, ini otomatis sudah terkirim. Dah. Jadi caranya buka lembar kerja melalui email, diatur sebelah kanan, kemudian atau kiri, membuka soal di aplikasi ILSP. Kemudian disandingkan, dikerjakan, dikirim. Dah. Nah, kami juga memiliki sistem penyimpanan otomatis. Jadi misalkan nanti baru ngerjakan setengah jam, waktunya padahal 2 jam. Kok tiba-tiba keluar dari sistem? Nggak usah panik. Masuk saja lagi, maka yang sudah dikerjakan setengah jam itu nggak akan hilang. Jadi nggak akan merugikan. Langsung masuk lagi, kesimpan apa yang sudah dikerjakan itu. Oke. Nah, ini untuk yang nanti juknisnya ada ya, boleh latihan setelah ini. Nah, kalau sudah, eh, nah sudah ya, misalkan ini sudah selesai. Nah, kemudian untuk yang mengerjakan soal pertanyaan tertulis. Nah, ini sudah selesai untuk mengerjakan jurnal. Nah, buku
besar prosesnya sama, laporan keuangan prosesnya sama. Nah, mau ngerjakan pertanyaan tertulis. Nah, adik-adik tinggal masuk ke IA05A ini, daftar pertanyaan tertulis pilihan ganda. Nah, di sini nanti diupdate. Nah, di sini sudah ada soal. Nanti tinggal milih saja. Misal nomor 1 jawabannya A. Oh, salah nih, mau C. Boleh diganti. Nah, jadi lembar kerja dan soal ada di satu sistem. Kalau praktek memang di email ya. Nah, ini semua dikerjakan, tidak ada nilai minus, jadi boleh dikerjakan semuanya, dipilih. Oke, nah kalau sudah, tinggal selesai simpan. Ya benar. Nah, untuk kasus juga sama, sudah ada di soal lembar kerja di sini, tinggal klik ya, DPT, update. Nah, kemudian di sini sudah ada soal. Nah, Anda tinggal tuliskan jawabannya di sini. Kayak ngetik Word biasa aja di sini. Semuanya diisi. Waktunya juga terus akan memandu. Masih berapa lama. Nah, kemudian tinggal disimpan. Oke. Kemudian, ya benar. Oke. Sudah selesai. Prosesnya seperti itu. Untuk praktek IA02 tertulis pilihan ganda IA05 di daftar pertanyaan tertulis kasus IA06. Nah, nanti silahkan adik-adik bisa mencoba secara mandiri. Juknisnya akan dikirim dan video ini juga akan dikirim. Ya, oke. Saya kembalikan ke Pak Murtanto. Silahkan Pak. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh, silahkan. Ya, ya saya kembalikan ke Pak Mur. Oke, terima kasih Mbak Sana. Ya, adik itu ya. Jadi silakan Anda proses pendaftaran dengan mengisi APL 2, terus mengisi juga asesmen mandiri, formula APL, pendaftaran APL 1, asesmen mandiri APL 2. Nah, jangan lupa sebelumnya Anda harus bikin akun LSP ya untuk bisa masuk apa namanya proses-proses tadi, termasuk nanti sampai proses verifikasi TUK, proses pra-assessment sampai assessment dan rekomendasi gitu. Jadi semua nanti akan menggunakan platform ILSP Teknis Akuntansi. Oke, apakah masih ada yang bertanyakan? Halo Pak, izin Pak, izin Ya, bertanya Pak. Pertama, ini jadi hanya satu kamera aja ya, hanya handphone aja gitu ya, yang harus aktif gitu. Apa gimana ya? ya, yang terkoneksi untuk monitor proses assessment dari kamera handphone ya. Oh, Dimana nanti Anda harus hadir pada saat verifikasi TUK. Nanti akan dipraktekkan bagaimana menempatkan kamera handphone, menempatkan diri Anda, posisi Anda saat assessment. Ya. oke baik Pak, terima kasih. Nah, usahakan pakai penyangga handphone ya, yang stabil. Usahakan kalau punya tripod ya pakai tripod. Sehingga Anda tidak terganggu, harus memindahkan atau takut goyang gitu ya kameranya. Sehingga tidak mengganggu proses assessmentnya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, insya Allah kita ketemu eh, di tanggal 25 ya tadi ya, untuk Kartuk dan pra assessment. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kita akhiri ya, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu di momen untuk verifikasi TUK dan pra assessment. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, selamat Waalaikumsalam. malam.
lah gitu. Malam, Makasih Bu. selamat Makasih istirahat yang Makasih semuanya. Bu. lain. Terima kasih Ya, Pak. mari silakan.